Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi di channel AA Godeg, sang bediler freelance. Oke, sesuai janji kemarin, kali ini AA mau bahas review sebuah unit legendaris, sebuah unit legend PCP tentunya. PCP ini asalnya lahirnya di Inggris. Jadi ini PCP import yang diimpor ke Indonesia kurang lebih tahun 95 sampai 97. Lumayan jadul ya, lumayan lama. Nah, PCP ini yang dari kemarin kita sebut-sebut sebagai PCP si kolot. Nah, sebutan ini bukan cuma uh, sekedar sebutan, tapi emang usianya udah tua banget gitu. Dan inilah PCP si kolot. Jadi si kolot ini dulu Babah belinya pada tahun 97. Dulu masih SMP kelas 1. Ini adalah senapan pertama yang pernah gunakan dan dipakai untuk ngebidik sasaran. Ya ini, si PC kolot ini. Si kolot ini sendiri, nama produksinya, nama dari produsennya adalah Titan Manitou. Titan Manitou, tulisannya Titan Manitou. Nah, ini asli import dari Inggris, tapi beberapa partnya mungkin ada di sini, soalnya ada tulisan dari loading senapannya ini, tulisannya B-Man. Mungkin dia keluaran B-Man, terus serinya Titan Manitou. Nah, Titan Manitou ini dibeli sama si Babah itu. Babah itu bapak ya, bapaknya A Godeg nih. Babah itu beli tahun 97, lengkap dengan tabung scuba buat pengisian, terus sama apa namanya, peredam dan teleskop. Untuk teleskopnya sendiri ini udah bukan aslinya, udah bukan bawaannya, karena teleskopnya udah rusak karena terlalu lama disimpan di gudang. Jadi kurang lebih senapan ini tidur dari tahun 2012, terakhir itu tahun 2012. 2012 itu ditaruh di gudang karena waktu itu pindahan dari tahun 2012. Iya ya, betul. Tahun 2012 itu dibawa ke Sukabumi. Di Sukabumi ambil, terus taruh di gudang di Serang. Tahun 2012. Waktu itu baru nikah tahun 2012, bawanya senapan. Nah, senapan ini sendiri itu adalah PCP. Ini OD-nya, tabungnya tabung OD32 nih. Ini tabung OD32. Jadi dia kapasitas maksimalnya itu 2800 PSI. 2800 PSI biasanya kalau dulu itu make ini tuh paling isi anginnya di 1800 ataupun maksimal 2000 aja kali. Itu 2000 PSI. Karena dulu ngisinya kan pakai tabung scuba ya. Terus untuk sistem pengisiannya dia bukan pakai coupler tapi pakai drat. Dratnya 1/8 BSP. Ini drat import. Jadi kalau pakai pompa yang sekarang itu harus pakai konektor lagi. Nah, terus ini kemarin karena terlalu lama di gudang sampai akhirnya semua bagiannya itu banyak yang aus, banyak yang karat, banyak yang rusak. Gudangnya itu di atas parak, kalau kata orang Sunda mah di parak tuh, di plafon, di atas plafon tuh dibikin gudang, ditaruh di atas itu dengan tas-tasnya juga. Baru 2 bulan terakhir ini ngoprek si kolot, nyari spare partnya, nyari barang-barangnya yang sudah harus diganti, kayak valve, per, terus kayak rata-rata sih valve sama seal ya, seal karet o-ring tuh. Yang nggak diganti itu cuma ini aja nih, seal dari tusukan mimis, karena nggak ada guys. Seal tusukan mimisnya itu berbentuknya silinder, bukan bulat kayak donat. Biasanya kalau seal tusukan karet kayak gini kan ada yang kayak donatnya cuma bulat biasa aja, tapi ini kayak
bentuknya kayak silinder, kayak jerigen tapi tengahnya bolong, tuh kecil tapinya. Agak susah nyarinya, jadi belum diganti tapi masih oke lah, dikasih silikon oil. Jadi dia udah lumayan main lagi karetnya, dan alhamdulillahnya nggak bocor. Jadi ini Titan Manito. Titan Manito ini keluar tahun 97. Ini panjang larasnya cuma 40 cm kalau nggak salah. Panjang laras itu 35 cm guys. Panjang larasnya 35 cm. Ya, 35 cm. Pendek ya. Emang ini yang compact ya, karena ada dua seri. Ada beberapa seri sih, ada yang seri compact, yang pendek seperti ini, juga ada yang laras panjang sampai laras 48 atau 68 cm kalau nggak salah, panjang banget. Ini yang seri compactnya, ini enteng banget, ini ringan banget. Dia kayunya kayu apa nggak tahu ya. Kayaknya kayu dari luar juga, karena beda, dia keras. Dia keras, tapi enteng. Makanya ini enak banget ini. Tuh. Ini senapan ringkes, enteng, dan kuat sih menurut Ani. Emang barang impor tuh nggak bohong ya. Tapi sekarang, kalau zaman sekarang, barang-barang lokal, unit-unit PCP lokal juga nggak kalah keren. Banyak banget yang keren-keren, udah menyaingi bahkan melebihi kualitas impor. Karena mereka juga produsen-produsen senapan lokal itu belajar dari dari merek-merek senapan besar ya. Dan ini tabungnya tabung 32, kapasitas anginnya tadi 2700 maksimal 2800, di sini ada tulisan max 2800. Terus yang lucunya ini untuk kokangannya. Kokangannya sekaligus buat cancel kokang. Ya. Ini sekaligus buat cancel kokang. Ini ngokang sekaligus cancel kokang. Ini seperti biasa tusukan mimis. Dia tusukan mimisnya seperti ini. Ini kaliber 4,5 atau 177. Ini mimisnya pakai mimis biasa. Kalau dulu pakai RWS, karena sekarang nyari yang kompatibel aja. Dia mantep banget kalau pakai Barakuda Match. Pakai Barakuda Match ini jarak kurang lebih ya 40 meter sampai 50 meter masih grouping kecil lah, groupingnya 1 cm 2 cm. Tapi kalau optimal banget sih di 30 meteran. 30 meteran itu kalau dijepit ragum nih, dijepit sama ragum dan tidak bergerak sama sekali, pada saat kita narik kokangannya pelan-pelan dan tidak bergerak sama sekali, itu bisa nitik. Jarak 30 meter itu optimal banget, 30, 35 itu optimal banget. Ini cincin-cincinnya ini masih kuningan. Jadi zaman dulu memang senapan itu biasanya menggunakan bahan kuningan dicampur sama baja atau stainless ya. Dan ini kemarin pernya ini kita ganti pakai per baja hitam. Bukan Satria baja hitam ya, baja hitam guys. Terus ini tutup hammer. Ini adalah mekanisme si hammer. Di sini, dalam sini ada mekanisme valve. Nah, di sini, oh ya, di sini tuh pertemuan tabung sama hammer sama valve di sini. Jadi semua valve ada di sini nih. Ini hammernya, sampai di sini nembaknya ke sini. Ini hammer nih. Itu hammernya. Dar nembak ke sini. Dari sini sampai ke depan, ini tabungnya. Kapasitas tabungnya paling berapa cc ini ya? Kecil banget sih, tapi ini irit banget anginnya. Dan karena hammernya pun pernya nggak terlalu keras, kemarin dicariin yang mirip-mirip, yang tenaganya mirip-mirip, supaya nggak terlalu cepat habis, ataupun nggak terlalu keras ngantem valve-nya. Karena kan kalau per zaman sekarang tuh, wah, keras-keras banget. Karena hammernya pun dibuat dari stainless. Kalau ini masih baja nih, ini masih baja.
Terus untuk dari ini lubang transfernya ada karet juga, kemarin diganti seal o-ringnya. Dia kecil sih, paling cuma lubang transfer itu 4 milian lah, 4 mili, 5 mili paling gede, enggak sih 4 mili kayaknya rasanya. Dan ini larasnya 35 cm, alur 12. Ini nggak tahu laras dari mana, nggak tahu laras apa. Ini diameter larasnya pun, ini larasnya kecil banget loh. OD-nya, outer diameternya ini paling cuma 12. Sebentar, kita pastiin ya. Kalau jangan sampai informasinya ini salah tangkap, bukan salah tangkap atau salah informasi ya. Misinformation. Oke, wait. Tunggu sebentar. Oke, kita ambil jangka sorongnya. Oke ya. Kita nolin. Oke, kita lihat. Oh, kecil banget guys. OD 10. OD 10 dia guys. Kalau laras zaman sekarang, khususnya laras lokal ya, itu biasanya OD 14 atau OD 16. Karena semakin besar diameter laras, katanya dia semakin stabil menahan getaran ketika ada proyektil yang lewat laras. Tapi ini OD 10. Gila sih. Berani, tapi ini akurasinya cakep banget. Cakep banget asli, serius. Untuk alurnya alur 12. Kemarin udah ngecek, udah ngitung pakai alur 12. Oke, ke depan ini adalah hanger atau gantungan pegangan dari tabung ke popor. Jadi di bawah sini ada dua baut popornya ada dua, depan belakang. Nih, pas di bawah si gantungan ini. Memang kami nyantolnya di sini. Ini bahan kuningan juga. Tabungnya kayaknya sih bahan baja ini karena masih karatan. Kalau stainless nggak mungkin karatan kan. Nah, tadinya di sini itu adalah stiker. Stiker tulisannya Titan gede, Titan gitu. Di bawahnya tulisan England. Sama di sebelah sini juga gitu. Tapi udah copot karena kelamaan di gudang, udah kering. Terus di pegangan larasnya di depan sini nih, ini ada karetnya juga, dia buat ngeredam getarnya juga. Dan di depan larasnya di ujungnya ini bukan muzzle brake ya. Ini ada drat peredam. Nah, drat peredamnya ini drat luar, bukan drat lokal ya. Drat luar itu pakai setengah 1/2 min 20. Jadi pakai yang ini. Kelihatan nggak sih? Tuh, kelihatan ya? Ya, pokoknya itu. Makanya peredam Sikolot ini kita jodohin sama peredam Hogan Trident. Karena dia punya dua pilihan ya, pilihan drat. Dia ada drat lokal, ada drat import. Nah, peredam yang lamanya ada, peredam jadulnya ada, cuma isinya itu corong aluminium gitu, dan nggak tahu entah ada glass wool-nya atau enggak ya, soalnya kurang banget ngeredamnya gitu. PCP Titan Manitou England. Ini kemarin di situs lelang pernah buka-buka nyari sejarahnya, ini senapan dari mana, ternyata dari Inggris. Dan ada di situs lelang Inggris dia ngelelang senapan kayak gini. Jadi open bidnya itu kalau nggak salah 599 pound sterling. Dirupain berapa ya? 1 pound sterling kalau 10.000 aja. 599 berarti 5 juta. Kayaknya pound sterling lebih dari 10.000 dan 14 ribuan kalau nggak salah. Nah, teleskop yang dipasang di sini pada akhirnya, karena teleskop lamanya udah rusak, ini adalah teleskop Spike.
teleskop Spike 3-12 kali 40 AOL. Oke, ini teleskop Spike. Kita pasang di sini. Ini cantik banget senapan. Nah, ini kalau ini tambahan ya. Dikasih apa? Rel di bawahnya. Ini tapi memang pertamanya agak nyesel juga sih. Cuma ada kebutuhannya kalau di pot itu enak kalau dipasang tuh kalau buat nyanggung. Akhirnya dipasang ini nih, rel pikat ini. Rel pikat ini berapa slot? 1, 2, 3, 4, 5 slot. Buat bahan ininya. Nah, supaya enak buat nyanggung. Oke. Ini senapan powernya mantap, pakai Barakuda Match, akurasinya keren. Jadul tahun 97, berarti sekarang udah berapa tahun tuh umurnya? 2024, 24, 27. 27 tahun guys ini umurnya. Hey, kamu kolot banget. Si kolot ini PCP legendaris yang selalu bawa-bawa kemanapun kalau hunting, selain si Ghost Warrior. Kalau ada pertanyaan atau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Kalau mau minta update tentang akurasinya seperti apa dan lain-lainnya, boleh juga silahkan di kolom komentar. Nanti dibikinin video update-nya buat khususnya buat si kolot nih, si Titan Manitou. Titan Manitou ini emang SCP legendaris, banyak sih video-videonya di forum-forum, tapi di forumnya itu forum senapan-senapan bediler-bediler jadul gitu. Banyaknya rata-rata dia bilang, wah ayahku pernah punya, kata dia. Ayahku pernah punya dan aku pernah melihat, nanti akan aku cari lagi, ada lagi yang aku menemukan ini di gudang. Kira-kira ini bisa dibenerin apa enggak di servis? Belum tahu aja, orang Indonesia banyak akalnya, nggak perlu ke toko senapan, tinggal ke tukang servis senapan aja, pasti diakalin. Ataupun nyari spare partnya pun banyak, tinggal ke pasar yang banyak jual senapan di pinggir-pinggir jalan. Kalau di Serang tuh ada di Pocis tuh banyak tukang servis senapan angin di pinggir jalan, tinggal bawa aja spare partnya, nanti dikasih persamaannya, karena ini juga nasibnya begitu. Dan di Malimping kemarin ini sempat dipegang sama masternya senapan Malimping. Nanti kita bahas, nanti kita main ke rumahnya. Dia udah legend banget pegang senapan angin dari tahun 80, dari tahun 70-an katanya dia udah megang senapan angin dan nyervis senapan angin di Malimping. Mantap pokoknya. Oke, Titan Manitou England dengan teleskop Spike 3-12 kali 40 EOL. Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya, kalau ada yang mau tanya-tanya dijual apa enggak, kayaknya enggak dijual, karena ini kenang-kenangan banget, ini senapan pertama yang punya, bahkan ini popor karetnya pun belum lapuk guys. Tuh, 27 tahun ini popornya nggak lapuk karetnya, gila emang. Kalau kayu oke lah, ini karet, it's incredible, keren banget. Oke, paling gitu aja kali ini bahasannya tentang senapan kolot Titan Manitou England. Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nanti di channel AA. Oke, bye. Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.